bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya di kesempatan yang akan datang bisa kembali beribadah di tempat ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat sekalian yang minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat, selesai ibadah, ada ngobrol santai. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kiranya bisa menikmati kebersamaan dengan minum kopi, teh bersama-sama yang akan diselenggarakan nanti setelah ibadah selesai. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang masih SD, TK untuk bisa bergabung dalam sekolah minggu yang diadakan pukul 4 sore di tempat ini. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki putra-putri SMA maupun SMP untuk dapat bergabung dalam persekutuan remaja yang diselenggarakan juga pada hari Minggu pukul 4 sore di tempat ini. Demikian warta jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Mari kita naikkan pujian kita siapkan hati kita, dan kita katakan, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sepenuh hati. Masuk
saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Jemaat sekalian, Tuhan terlebih dahulu mencari kita bahkan sebelum kita menyadari betapa pentingnya anugerah keselamatan daripadanya. Namun setelah Tuhan benar-benar hadir dan membuktikan kasih-Nya kepada kita, apa respon kita? Maukah kita mengenal Tuhan lebih dalam dan mau mengikuti kehendak-Nya? Ku
senantiasa memberikan kasih-Mu kepada kami, sehingga benar ya Tuhan, kami ada sampai saat ini, kami bisa beraktivitas, kami bisa berkarya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, mencari kami, mendekatkan diri kepada kami. Namun lagi-lagi Tuhan, kembali kami menyadari bahwa kami yang seringkali tidak menghadirkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Di saat ini kami secara khusus menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang terbatas Tuhan. Tapi Engkau terus mengampuni kami Tuhan, Engkau terus melayani kami dan memakai kami untuk menggenapi karya. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali membuat diri kami tidak layak, tapi Engkau terus mencari kami. Engkau tidak pernah menyerah kepada kami Tuhan. Ampuni kami. Kiranya Engkau senantiasa memberi kami kesempatan agar kami bisa hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami seperti ujian yang barusan kami naikkan Tuhan, kami akan belajar lebih dan lebih lagi untuk mengenal Engkau, untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Kami mau Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan atas segala pengampunan. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan hari ini diambil dari Efesus 2 ayatnya 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Mari sekali lagi kita angkat pujian kita, karena Allah kita adalah Tuhan pencipta alam semesta. Silakan
firman Tuhan, kiranya iman kita tidak hanya sebatas percaya bahwa Tuhan berkuasa menciptakan langit dan bumi, maupun berkuasa untuk memberikan kita anugerah keselamatan, karena tujuan akhir dari hidup kita bukan hanya sekedar selamat dari dosa. Mari kita respon iman kita naikkan pujian, kita buka hati kita untuk menyambut kebenaran firman kita. Dalam
Benar Tuhan, kami sadar Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu keterbatasan kami, Engkau tahu kekurangan kami. Namun di tengah kekurangan, ketidakberdayaan, kelemahan kami, Engkau menghampiri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu nyata dan itu kami boleh rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih di tengah ketidaklayakan pun Engkau melayakkan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami tahu persis apa yang semestinya kami lakukan di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan boleh memelihara dan memberkati kita secara khusus sepanjang bulan Januari. Tidak terasa ini merupakan minggu terakhir ya di bulan ini, kita boleh bersama-sama menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 ya. Hari ini kita akan belajar Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbagai saat kita membaca, menentukan dan melakukannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Allah yang berdiam bersama umatnya. Dalam perjalanan iman kita ada beberapa tipe orang Kristen, Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama, ada orang yang hari ini orang Kristen ya, dia percaya kepada Tuhan. Dan secara pengajaran dia sangat kuat ya dalam hal doktrin begitu ya. Dia ngerti tentang doktrin-doktrin kekristenan. Namun dalam perjalanan kehidupannya seringkali karena dia hanya memenuhi hidupnya dengan pengetahuan-pengetahuan, dia sangat kering secara pengalaman rohani. Ya, dia bisa ngerti tentang firman Tuhan, dia bisa ngerti tentang ajaran sistematik teologi, gitu ya. Tetapi dia kering tentang pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya, ada orang Kristen percaya Allah itu Maha Hadir, Maha Tahu. Namun sering kali di dalam keseharian Allah itu terasa jauh ya. Jadi Allah itu jauh banget di sana dan tidak dia merasakan dekat. Namun ada juga Bapak Ibu Saudara orang percaya, dia percaya kepada Tuhan begitu ya. Namun dalam perjalanan hidupnya dia menjalani hidup ini terasa berat sekali ya. Doa sudah dinaikkan, tapi kok sepertinya dia tidak mendapatkan jawaban. Dia tetap ikut di dalam ibadah, firman Tuhan tetap dia baca. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam keseharian, dia merasakan kekosongan rohani. Masalah yang dihadapi juga tidak ujung selesai. Bahkan pergumulan juga tidak segera berlalu. Dan dalam keheningan dia bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau sungguh hadir di tengah hidupku? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah nggak berkata demikian.
Tuhan, kau di mana? Saat aku mengalami pergumulan, saat aku menghadapi permasalahan dalam hidup, ketika aku butuh Engkau, kau di mana? Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan persoalan keluarga, belum lagi tuntutan pekerjaan, masalah ekonomi, bahkan pergumulan iman, seringkali yang paling kita butuhkan bukan jawaban tepat atau yang cepat, melainkan kehadiran Allah. Karena bagi kita, saudara, kehadiran Allah itu lebih daripada cukup daripada yang lain. Sebagai manusia kita menyadari ya, kita itu selalu mencari pangkat kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kerinduan yang mendalam akan Allah yang dekat. Bukan Allah yang hanya kita dengar ceritanya. Mungkin ketika kita mendengar kesaksian, ya ada orang ditolong Tuhan, ada orang mengalami mujizat Tuhan. Sampai dalam hati apa aku ya bisa mengalaminya. Nah saudara, Allah itu sebenarnya selalu ada di dalam kehidupan kita. Memang ada beberapa orang yang salah kaprah begitu ya. Kenapa saya katakan salah kaprah? Karena kerinduannya akan Allah begitu ya. Sampai mereka itu saudara membangun tempat-tempat ibadah, altar dengan simbol-simbol religius. Kenapa? Karena mereka merindukan Allah yang tinggal bersama dengan mereka. Mereka buat patung, ya. Mereka membuat gambar-gambar tertentu. Untuk apa? Merasakan bagaimana kehadiran Allah itu nyata. Ingat ya perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Karena begitu lama mereka menunggu Musa turun membawa pesan Tuhan dan tidak turun-turun. Akhirnya mereka membuat lembu emas dengan harapan apa? Ingin merasakan akan kehadiran Allah. Nah saudara, semoga di antara kita tidak sampai di titik seperti itu ya. Membuat sesuatu begitu dan menjadikan itu sebagai sesembahan kita karena saking rindunya kita akan keberadaan Allah. Semoga tidak. Nah kita bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, karena Injil menyatakan sesuatu yang jauh lebih indah, di mana Alkitab tidak hanya mengajarkan bahwa manusia ini ya rindu kepada Allah, ingin datang kepada Allah ya. Ini bedanya saudara ya. Injil itu tidak mengajarkan manusia naik mencari Allah, tetapi justru Allah yang turun untuk tinggal bersama dengan manusia. Ini bedanya. Kalau agama itu mengajarkan bagaimana manusia berusaha mencari Allah, tapi kalau Injil, disitulah Allah datang mencari dan diam di tengah-tengah manusia. Sebagaimana tadi dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah inti Injil. Allah bukan hanya mengampuni dosa, bukan hanya menyelamatkan dari hukuman, tetapi Ia datang dan memilih untuk berdiam bersama umatnya. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara tentang beberapa hal. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, apa sih makna sebenarnya dari Allah yang berdiam bersama umatnya? Ini yang akan kita pelajari yang pertama. Yang kedua, apa sih dampaknya bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika kita tahu bahwa Allah itu berdiam di tengah umatnya. Oleh sebab itu mari kita akan melihat dalam dua kebenaran penting ini dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yang pertama, Allah berdiam bersama umatnya. Firman Tuhan katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah yang kekal, Allah yang kudus, maha mulia, rela menjadi manusia yang terbatas. Firman itu saudara telah menjadi manusia. Allah ya turun ke dunia, membatasi segala sesuatunya, dan Dia menjadi sama seperti kita, jadi manusia. Itu bukan hal yang mudah saudara. Ya. Bukan hal yang mudah kita mampu melakukan segala sesuatu, tapi kita harus membatasi diri kita dengan segala sesuatu. Dan ini luar biasanya Allah kita. Kalau manusia jadi Allah kan nggak bisa. Tapi kalau Allah menjadi manusia, bukan hal yang mustahil.
Dan inilah kebenarannya. Ya, karena ada beberapa orang menganggap orang Kristen itu menyembah manusia. Ya, bagaimana manusia ini dijadikan Tuhan oleh manusia. Kita tidak menjadikan manusia menjadi Tuhan, saudara. Tapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Yang Allah kita kerjakan. Dia Maha Kudus. Ya, dia turun ke dunia di tengah kehidupan manusia yang berdosa. Dia Maha Mulia. Dia merendahkan dirinya di tengah manusia yang penuh dengan dosa. Dia yang tidak terbatas, namun dia menjadi manusia yang terbatas. Ini Allah kita, saudara. Ya, dia rela melakukan itu semuanya. Untuk apa? Untuk kita bisa datang kembali kepadanya. Kata berdiam, ya, di dalam bahasa terjemahan yang lain, saudara, eskenosen berarti itu berkemah atau tinggal. Tinggal itu ya tetap, begitu saudara ya. Kata ini mengingatkan kita kepada sebuah kemah suci dalam kisah kita Keluaran, ya, dalam perjanjian lama, di mana tempat Allah hadir di tengah umat Israel. Jadi gambaran ini saudara bukan hanya di perjanjian baru saja, tetapi dari perjanjian lama setiap peristiwa yang terjadi ini memberikan sebuah gambaran yang dialami dalam perjanjian baru dan hari ini dalam kehidupan. Bagaimana Allah hadir ketika Allah menyatakan ya, dalam perjanjian lama itu sangat jelas sekali ya kehadiran Allah. Misalnya kalau malam berdiam api ya, kalau siang ada tiang awan. Itu simbol gambaran akan kehadiran Allah. Allah nyata saudara melalui peristiwa itu. Dan ada banyak peristiwa yang lainnya ketika Allah turun datang menjumpai umat. Itulah kehadiran Allah. Dia ingin berdiam bersama dengan umatnya. Dia bukan Allah yang jauh begitu ya, yang melihat dari jauh mengamati. Dia Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Dia diam di antara kita. Nah, Yohanes saudara di sini ingin menegaskan bahwa Yesus adalah kemah suci yang sejati. Dia adalah kemah suci yang sejati. Ya, Allah yang hadir di tengah manusia. Allah tidak lagi hadir melalui bangunan atau ritual, tetapi melalui pribadi Yesus Kristus. Orang dulu kalau datang kepada Allah harus ada satu tempat. Ya. Ada beberapa pergi ke gunung, ada beberapa harus pergi ke sebuah bangunan. Yesus Kristus tidak. Ya, Allah hadir di tengah manusia. Artinya apa? Tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk kita bisa datang kepada Allah. Allah tidak menunggu manusia menjadi suci dulu, lebih dulu, baru Allah datang. Seringkali manusia kan begitu ya. Kita tuh kadang nggak mau ke gereja apa. Ada beberapa orang karena merasa dirinya berdosa, merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara, Allah kita justru dalam kondisi seperti itulah Dia datang menghampiri dan menjumpai kita. Supaya apa? Kita sadar bahwa Dia Allah menerima kita itu apa adanya. Ya, bukan karena ada apanya. Kalau kita ini kan manusia ya, seringkali karena ada apanya. Karena ada sesuatu, oke lah kita bangun relasi. Karena ada satu kebutuhan, oke lah kita bicara-bicara. Apa kita bukan? Di saat kita tidak bisa apa-apa, saat kita tidak memiliki kemampuan sekalipun, justru Dia datang menghampiri kita. Dan itu namanya Allah yang luar biasa sekali. Dia tidak menunggu hidup kita benar dulu. Justru di tengah keberdosaan kita, kelemahan dan kegagalan kita, Allah itu datang dan tinggal. Saudara, mana lebih merasa berharga begitu ya? Ketika orang datang sama kita dalam kesuksesan, dalam keberhasilan, atau yang menemani kita dari nol di tengah keterpurukan kita dan kita tetap ada bersama-sama dengan mereka. Mana yang lebih saudara bisa rasakan arti daripada kehadiran mereka? Pada saat sukses, orang baru datang, saat kita berhasil, atau mereka yang dari nol sudah bersama dengan kita,
dalam jatuh bangun dia ada, selalu bersama. Saya percaya setiap kita pasti akan jauh lebih merasakan. Ya, ketika kita mulai dari nol, tahap demi tahap, sampai hari ini dia tetap ada. Kalau bicara di tengah kesuksesan, banyak orang bisa datang. Tapi di tengah keterpurukan, tidak semua orang bisa menikmati. Dan itu yang akan kita kerjakan. Di tengah keberdosaan kita, di tengah ketidakmampuan kita, dia datang. Sampai ada satu lagi ya, arti kehadiran. Tahu lagi kan? Si penulis menyadari bagaimana kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan. Bukan di tengah keberlimpahan, bukan di tengah kesuksesan, tapi justru di tengah ketidakberdayaan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi pada saat dia berdiam bersama dengan umatnya, saudara, bukan dia duduk santai menikmati ya layaknya seorang pemimpin yang segala sesuatunya serba dilayani. Tidak, justru dia melayani. Konsekuensinya apa? Dia tinggal di tengah umat yang berdosa dan sampai dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia harus menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia tahu, tapi dia tetap melakukannya supaya apa? Setiap kita bisa datang kepada. Ada seorang bapak gereja, saudara, bernama Athanasius. Ya, ini bapak gereja, orang yang beberapa kali mengikuti Konstantin, ya, mengikuti Nisea juga. Dia berkata demikian: anak Allah menjadi manusia, ya, supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Yesus menjadi manusia, ya, Yesus ini kan katakan anak Allah itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak Allah. Luar biasanya saudara. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia menjadi seperti ini ya, supaya kita ini orang-orang berdosa bisa datang kembali kepadanya. Dia yang kudus menjadi hina agar kita yang hina dimampukan untuk menjadi kudus. Ini karya. Dia yang benar rela menjadi salah. Ya kan, dia disalah-salahkan begitu. Agar apa saudara? Yang salah, kita ini yang salah dapat dibenarkan. Dia yang maha tinggi rela menjadi rendah agar kita yang rendah ini ditinggikan. Dan dia lakukan semuanya ini untuk kemuliaan Allah. Dia rela, saudara. Dia tidak menganggap dirinya sesuatu yang lebih begitu. Wah, aku Allah nggak mau aku mengerjakan hal-hal yang demikian. Tidak. Dia kudus, saudara. Dia rela disalahpahami, disalah mengerti, supaya kita ya, yang berdosa ini, saudara, boleh menjadi kudus. Dilayakkan untuk kita itu boleh datang kepada Tuhan. Kita yang salah, tapi dibenarkan, dan Dia yang benar, justru yang salah. Inilah saudara kasih dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya hal ini menghibur kita. Allah tidak menjauh di tengah kelemahan kita. Allah juga tidak meninggalkan kita saat kita jatuh. Sebaliknya, Ia mendekat dan tinggal. Beda dengan lagu dunia ya. Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Itu kalau lagu dunia. Tapi kalau Tuhan kan, saat manusia menjauh, di tengah kelemahan, di tengah keterpurukan, justru Tuhan memilih mendekat dan tinggal. Ini halnya. Kita manusia seringkali begitu. Kalau ada orang yang salah sama kita dekat atau jauh sekarang? Justru seringkali kita menjauh. Tuhan kita tidak. Justru Dia datang dan ini yang akan terjadi. Dia selesaikan, dia benci dosa, dia benci. Tapi manusianya dia tetap kasih. Ini anak. Dia nggak suka dosa
dosanya? Iya. Tapi manusianya, pribadinya, dia suka. Dia tetap sayang, dia tetap cinta. Karena dia datang untuk menebus kita manusia yang berdosa. Sama kalau kayak kita kena cakar gitu ya. Ini salah satu saya pakai. Kira-kira yang dipotong kukunya atau tangannya, saudara? Saudara kena cakar gitu ya, kena senggol gitu ya. Kira-kira yang saudara potong kukunya atau tangannya? Ya mestinya kuku ya saudara. Kukunya ini karena kepanjangan begitu ya, kita potong supaya kalau menyenggol ya nggak sakit. Bukan tangannya. Tapi seringkali dalam hidup kita, ya kan, kukunya yang panjang, tangannya yang dipotong. Ada masalah, ya kan? Mestinya masalah yang diselesaikan, bukan relasinya. Kalau relasinya dipotong, nggak akan pernah selesai. Inilah bedanya saudara kita dengan hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam dunia ini, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, selesaikan masalahnya, relasinya tetap. Dan itu yang melakukan Tuhan benci dosa kita. Tuhan selesaikan dosa kita supaya apa? Kita manusia bisa datang kembali kepada Dia. Nah saudara, kita membayangkan begitu ya. Ada seorang dokter yang bukan hanya memberi nasihat dari jauh, tetapi dia rela masuk ke ruangan isolasi, tinggal bersama pasien, dan menanggung resiko demi menyembuhkan. Ingat ya masa pandemi ya, bagaimana para dokter berjuang ya, tinggal bersama dengan pasien, dia menemani pasien, gitu ya. Dia bukan dari yang jauh begitu ya, terus kemudian memberi aba-aba, ya. Dia datang menjumpai pasien itu, dan demikian Kristus. Ya, dia tidak menyelamatkan dari jauh, ia hadir di tengah penderitaan kita. Apa yang kita bisa pelajari? Menyadari akan keberdosaan itu penting. Tapi jangan sampai karena kita merasa berdosa, akhirnya justru kita menjauh dari Tuhan. Mestinya ini menjadi alasan untuk kita boleh datang kepada Dia. Karena apa? Tangannya selalu terbuka untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Makanya saudara dalam liturgi ibadah kita, setelah kita masuk dalam ibadah, kita boleh menyembah Tuhan. Ada satu ruang, yaitu doa pengakuan dosa. Yang kemudian setelah kita mengaku dosa, di sana diberikan berita anugerah, petunjuk hidup baru untuk bagaimana kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan memberikan ruang ini kepada kita. Artinya saudara, bersyukur kalau kita di tengah keberdosaan kita masih sadar untuk kita boleh datang kepada Tuhan, bukan justru menjauhkan diri daripada Tuhan. Saudara, jangan menunggu hidup sempurna baru mau dekat dengan Allah. Jangan menunggu sempurna baru kita mau memberikan hidup kita melayani. Menunggu sempurna baru kita datang kepada Tuhan. Menunggu sempurna baru kita terlibat dalam pekerjaan. Justru kadang Tuhan memanggil kita di tengah ketidaksempurnaan. Untuk apa kita sadar? Kalau kita bisa, kalau kita mampu, itu karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam diri kita. Tapi coba kalau kita datang dengan segala kehebatan, dengan segala kemampuan, kita merasa luar biasa. Bukan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Justru saat kita lemah, gagal, dan terluka, Allah ingin hadir paling dekat. Saudara, bisakah saudara mengalami dan merasakan kehadiran Allah ketika saudara mengalami pergumulan di dalam hidup? Jangan sampai masalah, pergumulan, tantangan kehidupan mengaburkan pandangan kita dan tidak lagi membuat kita sensitif akan kehadiran Allah. Ingat murid-murid Tuhan Yesus yang perjalanan ke Emmaus, ketika mereka berjalan, mereka ngobrol, mereka nggak tahu bahwa pribadi Yesus hadir dalam perjalanan hidup mereka. Mereka tidak menyadari kalau saking sedihnya, saking beratnya pergumulan hidup itu, sampai-sampai tidak lagi menyadari akan kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Semoga kita tidak sampai mengalami hal ini. Tidak lagi bisa merasakan akan kehadiran Allah. Semoga di tengah pergumulan masalah hidup kita boleh tetap bisa merasakan kehadiran Allah.
kasus konseling misalnya, ada orang yang kecewa dengan Tuhan, ada orang yang kecewa, marah terhadap situasi dan kondisi. Pertanyaan yang sering saya tanyakan adalah, pada saat kamu mengalami kondisi seperti itu, di mana Allah? Ketika mereka menyadari dan merenungkan, mereka lupa di tengah situasi kondisi seperti itu Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Allah yang berdiam bersama umatnya adalah Allah yang mengerti dan. Nah saudara, inilah Allah kita yang berdiam di tengah umat. Jika demikian saudara, apa sih sebenarnya dampaknya bagi kita, kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan? Allah yang berdiam bukan hanya sekedar mengunjungi, datang dilihat, tapi juga mau mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan tidak berkata bahwa Allah singgah, tetapi Allah diam bersama dengan umat. Ini bukan kehadiran sesaat, melainkan kehadiran yang menetap. Dalam Yohanes 1 ayat 14 menegaskan bahwa Yesus hadir penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia menerima kita apa adanya, tetapi kebenaran tidak membiarkan kita tetap seperti adanya. Jadi Tuhan mau saudara kita nggak begini-begini saja. Tuhan mau kehadirannya Dia, keberadaan Dia itu memberi dampak dalam kehidupan. Ibarat kata saudara ya, kehadiran orang tua di tengah kehidupan kita. Kehadiran orang tua rindu saudara itu memberi dampak. Kehadirannya memberikan sukacita, kedamaian, kesejahteraan. Ya, kadang kita itu sulit memahami arti kehadiran orang-orang di sekitar kita. Ada beberapa orang menganggap kehadiran orang-orang di sekitar kita itu mengganggu kita, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Tanpa kita sadar bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan dan membentuk kehidupan kita. Dari orang baik kita bisa belajar bahwa hidup itu harus baik. Dari orang yang tidak baik kita bisa belajar kalau kita hidup janganlah dari orang yang tidak baik. Dari semuanya kita bisa belajar saudara. Dalam ketidaksempurnaan, dalam kesempurnaan kita bisa belajar. Makanya penting kita menghargai kehadiran orang. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tidak kebetulan ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada yang mengasihi kita, ada yang menyayangi kita. Namun juga ada yang mungkin tidak kita suka. Ada yang membenci kita, ada yang tidak setuju dengan kita. Tidak masalah. Kenapa? Semua Tuhan pakai untuk membentuk kita. Jadi belajar menghargai kehadiran. Dan Allah hadir juga mau jika kita bukan hanya merasakan kehadirannya, tapi juga boleh mengalami perubahan di dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam? Artinya ada Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Dia mau saudara, bukan kita yang mengatur hidup kita, tapi biarlah Allah yang memimpin kehidupan kita. Dia mau membentuk kita dan mau mengubah kehidupan kita dari hari lepas hari. Mungkin ada cabang-cabang yang tidak baik yang perlu dibersihkan. Tidak apa-apa, bersihkan aja. Egoisnya kita, amarah kita, itu seringkali ada di dalam diri. Dan Tuhan mengerjakan itu semua. Tuhan mau saudara mengatur prioritas kita. Jadi kalau Tuhan Allah kita sudah berdiam di tengah umatnya, di tengah kehidupan kita mesti mau saudara dan siap ya, diatur prioritas hidup kita. Apa sih yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Dan biarkan Tuhan yang memimpin. Karena seringkali kita itu masih sering gagal ya, mengatur prioritas dalam hidup kita. Menurut kita itu udah prioritas, tapi coba tanya sama Tuhan, benar gak? Apa yang saya prioritaskan hari ini adalah prioritasnya Tuhan di dalam hidup saya. Jangan sampai kita merasa apa yang saya sedang kerjakan adalah sebuah prioritas, tapi ternyata menurut Tuhan itu malah belum prioritas.
Oleh sebab itu saudara, penting sekali mengizinkan Tuhan mengatur prioritas di dalam hidup kita. Selain mengatur prioritas, tentunya Tuhan juga mau menyentuh cara kita bekerja. Bagaimana kita bekerja hari ini? Bagaimana kita melayani hari ini? Untuk apa saya lakukan? Kenapa saya lakukan? Dan bagaimana saya melakukan? Ini penting. Bukan suka-suka kita, mau-maunya kita. Tapi apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hal ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah dengan apa yang saya lakukan nama Tuhan bisa dimuliakan? Walaupun seringkali banyak orang Kristen berkata, Tuhan jangan permalukan kami Tuhan. Saudara pernah mendengar doa seperti itu? Pernah berdoa begitu? Jujur aja saudara, mana yang lebih sering? Tuhan mempermalukan kita atau kita yang mempermalukan Tuhan? Tapi dalam doa-doa tersebut itu Tuhan jangan mempermalukan kami dengan peristiwa-peristiwa ini. Seringkali kita merasa Tuhan itu mempermalukan kita, saudara. Seolah-olah Tuhan Allah kita itu kurang kerjaan, begitu ya, sampai membuat kita itu jadi malu. Udah. Justru yang sering mempermalukan diri kita adalah diri kita sendiri. Ini penting, saudara. Izinkan Tuhan mengatur bagaimana cara kita bekerja. Apakah pekerjaan saya ini sudah bawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau justru membawa orang lain tidak lagi respect kepada Tuhan? Dalam pelayanan sama. Apakah pelayanan yang saya kerjakan ini memuliakan nama Tuhan atau untuk kemuliaan diri saya sendiri? Kehadiran Tuhan di tengah umatnya, dia juga rindu hadir dalam relasi keluarga. Saudara, kita menempatkan Tuhan hari ini, saudara, yang ada di tengah kita, di tengah kehidupan keluarga kita. Satu ayat yang seringkali dikutip saudara dalam persekutuan biasanya, gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, walaupun kita cuma 2-3 orang, kita percaya Tuhan Allah hadir. Itu untuk menghibur karena yang datang persekutuan cuma 2-3 orang. Tapi ayat itu bukan berbicara tentang persekutuan saudara, tapi ayat itu berbicara tentang bagaimana kehadiran Allah itu nyata. Saat kita berdua, saat kita bertiga, kita ngobrol, sadar gak di situ ada Tuhan? Waktu kamu merasani orang gitu ya, waktu kamu ngomongin orang, kamu tahu Tuhan juga di situ betul. Saudara, ini penting. Di tengah keluarga juga sama. Relasi kita dengan pasangan, relasi kita dengan anak, sadar nggak? Ada Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga. Jadi ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Allah hadir, itu iya hadir. Dan kita menyadari tidak akan kehadiran Allah. Ketika saya berbicara, ketika saya bercerita, ketika saya mengungkapkan sesuatu, merencanakan sesuatu, saya sadar di situ ada Tuhan. Artinya kalau saya sadar ada Tuhan, bagaimana saya bisa melibatkan Tuhan? Itu juga berkarya dalam kehidupan keluarga saya. Arti kehadiran orang tua, arti kehadiran anak di tengah keluarga. Apakah kita bisa melihat kehadiran orang tua sebagai pribadi yang Tuhan Allah titipkan? Ya, anak-anaknya ingat ya, orang tua adalah wakil Tuhan. Mungkin kau nggak suka, mungkin kau nggak setuju dengan caranya, tapi mereka adalah orang yang Tuhan percayakan menjadi wakilnya di tengah kehidupan kita. Hormati, makanya ada hukum hormatilah ayahmu dan ibunya. Bagaimana kita menghormati? Hormatilah selagi hidup. Ya, jangan itu sudah mati, si ibu kita memberi yang terbaik, makamnya dari sebagainya, bukan nggak boleh, boleh silakan. Tapi hormatilah dia selagi dia masih hidup. Kalau dia sudah nggak hidup, percuma. Ya, dalam suatu budaya kita orang Batak, itu kalau yang meninggal orang tua, udah menikah semua anaknya, punya cucu, begitu, wah, pestanya bisa besar sekali. Tapi menjadi masalah pertanyaannya, selagi hidup bilang ini nggak baik dari orang tua. Jadi kita menghormati dari 10 hukum saudara ya, hukum Taurat itu. Hanya satu hukum yang di situ ditambahkan janji berkat. Jadi berbahagialah kita anak-anak, termasuk orang ibu-ibu, orang tua di sini yang masih punya orang tua, menghormati orang tua, itu ada berkatnya Tuhan sendiri. Itu menjadi kesempatan kita meneladankan kepada anak-anak kita. Bagaimana secara merawat orang tua? Ya, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, itulah yang akan dilakukan anak kita kepada kita. Banyak orang tua memang kadang takut ya, bagaimana nanti masa depan kehidupannya kalau sudah tua. Tergantung.
Kalau dia memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, bagaimana dulu dia merawat orang tuanya, dia nggak perlu takut. Karena anak sudah melihat bagaimana anak memperlakukan orang tua. Tapi kalau kita nggak pernah memberikan contoh yang baik, itu menjadi masalah. Tapi belum terlambat, masih ada. Izinkan Tuhan hadir juga di tengah keluarga. Demikian juga kita sebagai orang tua. Bagaimana melihat anak-anak kita dalam segala keunikannya. Saya percaya tidak ada anak yang nakal. Yang adalah orang tua yang belum menemukan cara. Coba kalau kita sudah menemukan caranya berkomunikasi dengan mereka, saya ingin percaya semua itu akan berjalan dengan baik. Kemarin satu hari saya sama Pak saudara, dari pagi sampai malam. Sebelumnya juga sama, begitu ya. Hari ini ya, nanti sama Pak. Saya belajar melihat dan memahami polanya. Yang beberapa waktu kan kami juga agak jarak ya dengan Fano, gitu. Karena dia punya kesibukan, dia punya aktivitas, dia lebih suka bermain di luar. Saya menyadari kenapa? Ternyata saya kurang punya waktu dengan dia. Saya pelajari, oh gini. Sebenarnya dia enggak yang gimana-gimana. Kalau kita punya waktu dengan dia, pasti dia akan memberikan. Saya masih sadar. Walaupun saya sudah berusaha sedemikian bagi waktu begitu ya, tapi seringkali masih gagal. Saya mencoba. Nggak ada kata pertama. Ya, membangun relasi, membangun bonding itu penting supaya kita ini sama, satu perahu yang sama. Ya, jangan sampai dalam satu kapal itu ada dua nakoda begitu ya. Sudah bisa bayangkan yang terjadi kapal membawa rumah. Ya, kita sebagai orang tua juga mesti kompak. Nah, itulah arti kehadiran Allah berdiam di tengah kedua. Bagaimana Allah yang menjadi dasar dan Allah juga yang menuntun mau berlayar kemana keluarga kita. Allah juga mau saudara menuntun setiap keputusan-keputusan yang sering kita anggap sepele. Apakah kita juga melibatkan Tuhan? Apakah kita mau mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan? Libatkanlah Tuhan. Dan percaya Tuhan akan memimpin. Kami pengurus saudara beberapa waktu itu rindu untuk ketemu, ngobrol bareng, begitu ya, sharing. Waktunya tertunda-tunda terus saudara. Jadi karena kesibukan dan lain sebagainya. Bersyukurlah saudara, nanti siang kami teman-teman pengurus mau ngobrol bareng, ketemu bareng, begitu ya. Doakan kebersamaan ini menjadi satu hal yang baik. Menjadi modal yang baik untuk kami boleh melayani sepanjang tahun ini. Kami rindu Tuhan juga boleh menolong keputusan-keputusan kecil yang kami ambil. Mungkin hal itu sepele, tapi ini bisa menjadi satu hal yang baik. Dan kami rindu tetap melibatkan dalam kehidupan kita. Mau berpergian, ya, mau menentukan sebuah pilihan, menentukan pasangan hidup, apalagi ya, itu yang akan seumur hidup. Ya. Buku nikah saudara yang nggak ada masa kadaluarsanya, ya, SIM masih ada kadaluarsa, ATM itu masih ada masa berlakunya. Nikah juga ada, artinya perlu pikirkan matang-matangnya. Itu anak muda, doakanlah jodohmu, ya, jangan doakan pacarmu. Kalau pacarmu bisa jadi dia hanya menjaga jodohnya orang. Tapi kalau jodoh, percayalah dimanapun berada, dia pasti Tuhan berikan kepada. Nah, ini penting sudah libatkan Tuhan. Tuhan dia jodohku bukan ya. Kalau iya jaga dia. Kalau enggak, ya Tuhanlah yang tolong bagaimana kami bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Ini penting. Hal-hal sepele. Ya, ada hal-hal yang mungkin ya, sederhana, tetap libatkan Tuhan. Apalagi hal yang besar, ya. Kehidupan seumur hidup begitu. Libatkan Tuhan. Dan ini penting dalam kehidupan. John Stott, seorang tokoh Kristen, dia berkata, Allah tidak tinggal di bangunan buatan tangan manusia, tetapi dia di hati yang diserahkan kepadanya. Artinya saudara, penting sekali kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mendiami tempat kita. Saudara, ada banyak orang senang menerima tamu. Sering ke rumahnya didatangi tamu ya. Nah, tapi saudara, tidak semua orang siap jika tamu itu mulai mengatur rumah. Saudara, kalau ada tamu datang ke rumah begitu ya,
Saudara nyaman nggak kalau yang tamu itu justru mengatur rumah saudara? Pernah nggak ada tamu itu ngatur gitu saudara? Atau saudara kalau datang ke rumah orang ngatur semua gitu? Saudara pasti nggak nyaman, ya. Tapi ingat, ya, Tuhan kita itu bukan tamu, ya. Ia adalah Tuhan. Ketika Ia berdiam dalam hidup kita, Ia ingin menata ulang prioritas sikap dan cara hidup kita. Ingat, Dia bukan tamu. Jadi Dia punya hak mengatur kehidupan kita. Apa yang menjadi aplikasi kita? Saudara, maukah kita menghadirkan Tuhan dalam keputusan sehari-hari? Bukan hanya hanya ibadah hari Minggu, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Mau nggak kita serahkan Tuhan memimpin dalam setiap keputusan kita? Maukah saudara juga mengundang Tuhan masuk dalam cara kita berbicara, bekerja, dan bagaimana kita memperlakukan sesama? Mau nggak kita juga libatkan Tuhan? Bagaimana saya memperlakukan sesama yang ada di sekitar saya? Dan kita boleh bertanya dalam hati, apakah Tuhan berkenan dengan sikap dan pilihan hidup saya? Saudara, apakah kita juga sudah mempertanya Tuhan, kalau aku ambil keputusan ini, kalau aku lakukan ini, kalau aku begini, bagaimana? Saudara, mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu paling senang dilibatkan. Ya, Allah yang berdiam bersama umatnya adalah Allah yang ingin membentuk hidup kita. Supaya apa? Supaya setiap kita semakin serupa dengan Kristus. Iman bukan sekadar percaya bahwa Allah itu ada, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa Allah tinggal di sini dan sekarang di dalam kehidupan kita. Jika Allah sungguh-sungguh berdiam bersama kita, maka iman Kristen kita bukan hanya soal percaya, tetapi soal hidup bersama Allah setiap hari. Injil bukan hanya berita bahwa dosa kita diampuni, tapi bahwa Allah memilih tinggal bersama dengan kita sekarang dan selamanya. Menjadi perenungan bagi kita, saudara, maukah kita hidup dengan kesadaran bahwa Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan kita? Apakah saudara menyadari akan kehadiran Allah? Apakah kita benar-benar bisa merasakan? Jangan kalau ada hantu baru saudara, kok merinding namanya. Jangan-jangan ada penunggunya. Hantu saudara bisa merinding. Kalau Tuhan, bisa nggak? Aneh ya, kita ada hantu tahu gitu, merinding loh, ada sini, gitu ya kan? Tapi kalau Tuhan, saudara bisa merasakan nggak? Mestinya dia udah bisa. Sama kalau lihat rumah, rumah ini ada hantunya. Jarang saudara bilang, rumah ini ada Tuhan ya. Kalau tengok itu, enak kali rumahnya. Cara pikir kita mesti bisa. Saudara, maukah membuka hati dan kehidupan kita sepenuhnya bagi Tuhan, tanpa area yang disembunyikan? Izinkan Tuhan bekerja. Jika memang perlu ada yang dibersihkan sama Tuhan, biarkan Tuhan membersihkan. Pakai itu keegoisan kita, keangkuhan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita. Biar Tuhan yang menyelesaikan. Mari kita menjadi umat yang menghadirkan kasih dan kebenaran Allah bagi dunia di sekitar kita. Orang mungkin di luar sana tidak pernah membaca Alkitab, tapi biarlah melalui kehidupan kita mereka membaca kitab yang hidup di dalam hidup kita. Terakhir, saudara, satu video yang mengingatkan kita bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita dia bersama dengan kita. Dia selalu ada saat saudara bermain, bekerja, beraktivitas. Immanuel dia selalu ada di tengah kita. Saat bekerja, dia juga ada. Saat saudara mengalami pergumulan, dia ada, saudara.
Allah yang berdiam di tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau datang ke dunia menjadi manusia dan berdiam di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang boleh membawa kami kembali, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Berkati setiap kami, jemaat-Mu yang hari ini hadir. Bila Tuhan makin teguhkan iman kami bahwa kami tidak sendiri. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Teguhkan itu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami hidup yang memuliakan nama-Mu dalam usaha, dalam bekerja, kehidupan rumah tangga, studi, masa depan. Setiap kami serahkan Tuhan yang pimpin, karena kami percaya Tuhan yang tahu masa depan kami yang jauh lebih baik. Dan kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan. Berkati dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Berkati juga bangsa negara kami. Biar bangsa ini juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru kami. Kami mohonkan berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan di seluruh dunia kita mengaku pengakuan kembali rasuli kita dengan yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Anak Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan ini akan saya bacakan, dan firman Tuhan yang mendasari persembahan ini akan saya bacakan. Saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat Bapak Ibu masukkan nanti sepulang ibadah di kotak persembahan di belakang, atau mungkin melalui yuris yang ada di rumah jemaat ya. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan hanya karena kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kembali kami boleh hadir di tempat ini. Kau memberi kami kesehatan, Kau memberi kami kedamaian sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Tuhan, pada saat ini kami memberi persembahan kami sadar semuanya itu adalah karena semuanya adalah milik daripada Tuhan dan berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk
memberikan juga hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah akan persembahan yang sudah diberikan oleh jemaatmu ini. Kiranya Tuhan memakai untuk pekerjaan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan, baik di gereja ini maupun dimanapun persembahan itu dilakukan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Kami mohonkan berkat juga untuk jemaatmu di tempat ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Kiranya Engkau terus memberkati akan jemaat ini dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur. Amin. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan tetap yakin bahwa selama kita mempersilahkan Tuhan berada di dalam hati kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita terus memegang tangannya, maka kita akan mendapatkan kekuatan sejati dan kuasanya akan menjadi pengharapan kita semua. Apapun yang ku alami,
dan memimpin setiap langkah hidup kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikianlah berkat dari Tuhan. Berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai dan memampukan kita untuk hidup senantiasa dipimpin oleh Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.